Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Red Dev ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari cara looping dalam pemrograman Python ya. Fungsi looping ini sendiri adalah menjalankan kumpulan coding secara berulang selama condition bernilai true. Jadi looping ini atau perulangan ya, hampir sama seperti if then. Bedanya kalau if then itu conditionnya true ataupun false, dia tetap sekali jalan. Mau kondisinya true ataupun kondisinya false ya. Lain halnya dengan looping ini ya. Looping ini dia akan terus mengulangi kumpulan coding selama kondisinya bernilai true. Namun apabila kondisinya bernilai false, maka kumpulan coding tersebut akan berhenti diulang. Kira-kira diagram flowchart-nya seperti ini ya. Di flowchart ini kita misalkan kita punya variabel i dan kita men-set variabel i ini sama dengan 0 ya. Di awal inisialisasi ini kita punya variabel i nilainya 0. Kemudian nah di sini ada sama kayak simbol if then kemarin ya. Di sini dia menanyakan apakah i kecil dari 10. Nah, ini fungsinya sebagai condition. Jika ya, maka print nilai i. Lalu kemudian i sama dengan i tambah 1. Lalu kembali lagi ke atas. Dia akan mengulangi lagi apakah i ini kecil dari 10. Jika ia kecil dari 10, maka print i atau cetak nilai i, lalu nilai i tadi ditambahkan 1. Begitu seterusnya sampai nilai i ini besar dari 10. Baru dia stop. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya ya. Dia akan menjalankan kumpulan coding selama condition bernilai true. Jadi apabila i kecil dari 10 ini nilainya false, baru dia stop. Lalu bagaimana cara penulisan looping ini pada Python? Kita langsung saja ke editor. Oke teman-teman, ini dia editornya, langsung saja ya. Oh ya, perlu teman-teman ketahui, looping pada Python ini ada dua macam. Pertama, looping menggunakan for in, dan kedua, looping menggunakan while. Nah, di kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan penggunaan looping menggunakan for in. Langsung saja kita ketikkan ya. Ups. Nah, baru betul. Mari kita jalankan. Oke, outputnya seperti yang bisa teman-teman lihat. Berikut akan saya jelaskan. Pada line pertama, terdapat for x in range 10. Artinya batas perulangan ini adalah 10. Ini adalah batasnya ya. Dan itu artinya selama x ini nilainya kecil dari 10, dia akan menjalankan kumpulan coding yang ada pada line selanjutnya. Dalam hal ini, perintah yang akan diulang-ulang terus-menerus adalah print x, atau mencetak nilai dari x yang ada di looping ini. Oh ya, perlu teman-teman ketahui ya. Pada for in ini, di sini kita buat for x in range ya. Itu artinya variabel x ini tidak perlu teman-teman set di awal program. Dan juga tidak perlu teman-teman beri nilai. Seperti contoh, kalau buat kayak gini ya. Hal ini tidak perlu teman-teman lakukan. Karena pada Python, apabila kita membuat seperti ini, for x in range, itu artinya variabel x ini akan otomatis dibuat. Dan nilainya pun akan otomatis diset. Dalam hal ini, nilai yang akan diberikan pada variabel x adalah 0. Dan itu adalah otomatis ya teman-teman, apabila kita membuatnya seperti ini. Dan di setiap akhir looping, nilai x ini akan otomatis ditambah 1. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, nilai x ini kan di awal program ini dijalankan, akan otomatis diset dengan nilai 0. Nah, di akhir looping ini, nilai x tadi akan ditambah dengan 1. Sebelum looping ini kembali ke awal. Itulah kenapa di outputnya teman-teman, bisa teman-teman lihat, awalnya adalah 0. Karena tadi ya, x ini diset dengan nilai 0. Lalu kemudian 1. Karena di akhir looping ini, nilai x otomatis ditambah 1. Kemudian 2, 3, 4. Dia terus bertambah 1 ya. Dan di ujung looping ada 9. Lalu kenapa dia stop? Karena setelah 9 ini, nilai x tadi kan otomatis ditambah 1. 9 tambah 1,
sama dengan 10. Kemudian program akan kembali mengecek di sini. X in range 10. Jadi dia mengecek apakah X ini kecil dari 10? Tentu jawabannya false ya. Karena setelah perulangan sampai ke 9 dan nilai X ditambah 1, maka nilai X yang baru adalah 10. Dan 10 itu sama dengan limit ini ya. Limitnya 10 dan nilai X-nya 10. Berarti X-nya bukan lagi kecil dari 10, tapi sama dengan 10. Dengan kata lain, condition ini bernilai false. Dan karena dia bernilai false, maka looping pun berhenti. Sebelumnya tadi saya menyebutkan ya, apabila dibuat seperti ini, maka variabel X ini otomatis nilainya diset sama dengan 0. Nah, bagaimana caranya jika kita ingin nilai X ini diset selain 0? Misalnya, kita mau nilai X ini di awal perulangan ya, di awal perulangan nilai X ini kita inginnya 2 atau 3 atau 5. Bagaimana caranya? Apabila kita membuat seperti ini, kita misalkan 2, ini tidak akan berpengaruh karena dia tetap dimulai dengan 0. Lalu bagaimana caranya agar kita mengset agar nilai X di awal ini selain 0? Caranya adalah seperti ini teman-teman. Misalkan kita set 2 ya. Buat seperti ini. 2,10. Mari kita jalankan. Nah, seperti yang kita harapkan, nilai X di awal perulangan adalah 2. Kemudian 3, 4, 5. Terus bertambah 1 sampai nilai X ini besar atau sama dengan 10. Karena dia akan mengulangi apabila X ini kecil dari 10 ya. Di sini dapat kita lihat, setiap perulangan nilai X-nya ditambah 1 ya. Lalu bagaimana caranya agar kita ingin di setiap perulangan nilai X ini tidak bertambah 1, namun bertambah misalnya 2 atau 3 atau 4 ya. Caranya dapat kita buat seperti ini. Misalkan kita ingin di setiap perulangan nilai X ini ditambah dengan 3 ya. Kita buat seperti ini teman-teman. 2,10,3. Mari kita run. Oke, seperti yang kita lihat ya. 2 tambah 3 sama dengan 5. 5 tambah 3 sama dengan 8. Dan 8 tambah 3 sama dengan 11. 11 itu kan besar dari 10. Itulah kenapa dia stop di 8. Karena dia akan tetap melakukan looping selama nilai X ini kecil dari 10. Jadi teman-teman, formulanya jika kita ingin buat for in ini ya, seperti ini. Variabel in range. Nah, ini adalah nilai awalnya. Ini adalah batasnya. Kemudian ini adalah increment atau penambahannya. Berarti setiap kali perulangan selesai, nilai awalnya akan ditambahkan dengan nilai increment sampai nilai variabel ini melebihi batas ya. Jadi begini caranya ya teman-teman. Dan perulangan for in ini tidak hanya dapat digunakan untuk angka seperti ini ya teman-teman. Perulangan for in ini dapat teman-teman gunakan untuk meng-unpack ya, atau mencetak isi di dalam list. Seperti contoh, kita akan buat sebuah variabel bertipe list ya. List 1 sama dengan oke. Di sini kita buat sebuah list dengan 3 item ya. Jadi seperti ini. Kalau kita ingin meng-unpack atau mengeluarkan isi list, kita tidak perlu membuat range. Langsung saja kita masukkan variabel listnya ya teman-teman, seperti ini. List 1 print X. Kita jalankan. Nah, dia akan mencetak semua item yang ada di dalam list ini, di dalam variabel list. Jadi begini penggunaannya ya. Khusus untuk materi mengenai list ini akan kita pelajari di video yang akan datang. Oke, selanjutnya teman-teman, saya akan memperlihatkan penggunaan break ya. Perlu teman-teman ketahui, break ini berfungsi untuk memutus perulangan secara paksa. Seperti contoh, langsung saja kita ketikkan ya. For X in 10. Print X.
Ups, kok besar? Dia kan case sensitif ya. Nah, mari kita jalankan teman-teman. Ranknya tinggal, sorry. Oke, kita lihat 0, 1, 2, sampai 5 ya. Di sini bisa kita lihat dia stop di 5. Padahal di sini kan ranknya 10 atau dengan kata lain batas perulangannya 10. Nah, di sini teman-teman fungsi dari break ini ya. Jadi maksudnya di sini adalah if X sama dengan 5, maka break. Atau dengan kata lain, perulangan langsung dihentikan secara paksa. Jadi ini fungsi break ya. Ini untuk menghentikan perulangan secara paksa. Jadi nggak harus sampai limit yang ada di rank. Apabila condition if ini bernilai true, maka dia akan menjalankan perintah break. Atau dengan kata lain, perulangannya berhenti di sini, pas X-nya sama dengan 5. Kesimpulannya itu teman-teman, break ini untuk menghentikan perulangan secara paksa. Nah, ada break, ada continue. Lalu apa sih fungsi dari continue ini? Mari kita tukar saja, kita modifikasi saja teman-teman. Jika teman-teman ingin mengcopy codingnya, boleh teman-teman pause videonya, karena saya akan lanjut. Mari kita jalankan. Oke, sama kayak tadi ya. Sama kayak di awal, dia sampai 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ya, sorry. Kalau continue ini, lebih tepatnya kita letakkan di awal perulangan seperti ini. Mari kita ulangi lagi. 0, 1. Nah, coba teman-teman lihat di outputnya. Ada yang aneh nggak? 3, 4, langsung ke 6. Itulah fungsi dari perintah continue ini. Dia untuk men-skip atau melompat. Jadi seperti ini ya. Jika X sama dengan 5, maka nilai X ini, maka perulangan akan langsung lanjut ke selanjutnya gitu. Kalau break tadi, perulangan langsung stop secara paksa. Kalau continue ini, dia lanjut secara paksa. Nah, di sini kan kita sudah memasang ini perintah print X. Namun karena di sini ada continue, berarti nilai print X ini, perintah print X ini nggak dijalankan. Karena continue ini otomatis akan langsung lompat ke perulangan selanjutnya. Artinya apabila X sama dengan 5, maka semua, misalkan kita buat di sini perintah lain ya. Perintah lain. Ups. Kita buat perintah lain di sini yang merupakan bagian dari perulangan. Maka semua perintah di sini nggak akan dijalankan. Nggak akan dijalankan dan perulangan akan langsung loncat ke perulangan selanjutnya. Itulah alasan kenapa angka 5 di sini nggak dicetak. Karena perintah print X ini nggak dijalankan di saat X ini sama dengan 5. Langsung lompat gitu teman-teman. Jadi ini dia contoh penggunaan break dan continue ya. Jadi ini dia cara looping di Python menggunakan coding for in. Oke, pada video selanjutnya saya akan memperlihatkan perulangan pada Python menggunakan while. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.